Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu dengan saya Dewi di channel Dewi Qur'ani Official. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat huruf idlaq dan ismat. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk bisa membagikan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat huruf yang memiliki lawan yang kelima, yaitu yang terakhir ya, sifat idlaq dan lawannya ismat. Sebelumnya sudah kita bahas 4 sifat huruf yang memiliki lawan ya. Jadi buat teman-teman yang belum melihat video-video sifat huruf yang memiliki lawan yang lainnya, silahkan tonton di video-video sebelumnya ya. Dan saya pun sudah membuat beberapa playlist sesuai dengan serinya masing-masing ya, untuk memudahkan teman-teman atau agar teman-teman lebih fokus sesuai dengan serinya masing-masing, termasuk seri dari sifat huruf yang berlawanan ini. Jadi teman-teman silahkan cek di playlist ya. Jadi alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berfokus di sifat huruf idlaq dan lawannya ismat. Sebetulnya apa sih arti dari idlaq itu? Nah, di sini secara bahasa idlaq itu batas lidah dan ujungnya. Nah, kita lihat lagi, idlaq secara istilah itu bersandarnya huruf ketika pengucapan pada ujung lidah atau bibir. Nah, jadi dengan kata lain atau poin penting dari idlaq itu adalah mudahnya atau ringannya lidah ketika pengucapan huruf-huruf idlaq. Nah, kenapa idlaq disebutnya mudah atau ringannya lidah ketika pengucapan huruf-huruf idlaq? Karena nanti huruf idlaq ini keluarnya atau makhrajnya itu di ujung lidah atau di bibir. Karena ada yang berpendapat idlaq dan ismat ini adalah logika orang Arab. Ketika pengucapan huruf hijaiyah yang berada di dekat mulut atau ya di ujung lidah atau bibir itu lebih cepat pengucapannya ya, lebih ringan atau lebih mudah lidahnya ketika ada di ujung lidah atau di bibir, karena paling dekat dengan mulut, seperti itu ya. Nanti ada lawannya ismat, yaitu huruf-huruf yang berat pengucapannya karena memang keluarnya selain di ujung lidah atau di bibir, jadi dia tempat keluarnya itu jauh dari mulut ya. Jadi menyebabkan beratnya ketika pengucapan huruf-huruf ismat tersebut, seperti itu ya. Nah, ketika kita sudah tahu pengertian dari idlaq itu sendiri, nah sebetulnya ada berapa sih huruf idlaq itu? Nah, di sini huruf idlaq itu hanya ada 6 ya, hanya ada 6. Nah, untuk memudahkan kita menghafalnya, di sini ada ungkapan faromil lubbi. Nah, di sini jika kita urai, di sini ada huruf fa, ada ro, mim, nun, lam, dan ba. Nah, sesuai dari pengertiannya tadi ya, karena idlaq itu mudahnya atau ringannya lidah ketika mengucapkan huruf-huruf idlaq ini, karena makhrajnya atau tempat keluar hurufnya itu dekat mulut, yaitu di ujung lidah atau bibir. Nah, sama dengan huruf-huruf ini ya. Nih, jika kita rinci untuk huruf-huruf yang keluar dari ujung lidah itu ada huruf ro, nun, dan lam. Nah, sedangkan yang di ujung bibir
ada 3 juga ya di sini. Ada fa, ada mim, dan ba, seperti itu ya. Nah, nanti sifat idlaq dan ismat ini sebetulnya tidak ada kaitannya dalam tahsin Al-Quran ya, tidak ada kaitannya dengan pengucapan huruf hijaiyah seperti itu ya. Nah, tapi walaupun demikian kita harus tahu juga apa sih sebetulnya izlaq dan ismat itu ya, seperti itu. Nah, kemudian tadi pengertian tentang izlaq ya. Nah, ingatkan saja hurufnya hanya ada 6. Nah, sekarang kita lanjut ke sifat ismat. Nah, sebetulnya izlaq dan ismat hanya sebatas seperti ini aja ya. Seperti itu. Nah, ismat itu apa sih sebetulnya? Nah, secara bahasa ismat itu tercegah. Nah, sedangkan secara istilah ismat itu tercegahnya kesendirian huruf-huruf ismat dari sebuah susunan kata yang huruf-huruf aslinya lebih dari 3 huruf tanpa ada minimal 1 huruf izlaq padanya, yakni karena ringannya huruf izlaq untuk mengimbangi beratnya huruf ismat. Nah, jadi poinnya itu ismat itu adalah dia itu mencegah pembentukan kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari 4 atau 5 huruf asli, nah yang hanya menggunakan huruf ismat saja. Jadi nanti kalau ada kata 4 huruf atau 5 huruf yang semuanya terdiri hanya dari huruf-huruf ismat saja, nah itu berarti bukan asli dari bahasa Arab ya. Nah, sebab kenapa? Jika asli dari bahasa Arab, nah ketika ada kata terdiri dari 4 atau 5 huruf, nah di sini minimal harus ada 1 huruf izlaq. Tidak mungkin kalau dalam bahasa Arab itu 4 atau 5 hurufnya huruf ismat semua, itu tidak mungkin. Dia harus ada minimal 1 huruf izlaq. Nah, kenapa? Karena logika orang Arab, jika semuanya 4 huruf atau 5 huruf itu semuanya huruf ismat, dia sangat susah sekali diucapkan, tidak bisa mengucapkan kata atau kalimat yang terdiri dari huruf ismat semua. Jadi walaupun ada itu berarti bukan dari bahasa Arab yang asli ya, seperti itu. Jadi fungsinya dari 4 atau 5 huruf ismat karena sangat sulit pengucapannya, nah maka dari itu harus ada minimal 1 huruf izlaq untuk meringankan ketika mengucapkan kata tersebut ya, seperti itu ya. Nah, kemudian sebetulnya ada berapa huruf dari ismat, yaitu sisa dari huruf izlaq ya yang tadi ya. Kalau izlaq tadi ada 6. Nah, huruf yang masuk ismat yaitu berarti sisanya ya. Sisanya ada 23 huruf ini ya. Seperti ini ada 23 huruf. Nah, sebetulnya pengertian dari idlaq dan ismat hanya sebatas itu saja ya. Tapi walaupun tidak ada kaitannya dengan tahsin Al-Quran, dengan cara pengucapan huruf hijaiyah, tapi kita harus tahu juga sebetulnya izlaq dan ismat itu seperti apa ya. Seperti itu ya gambaran umumnya tentang idlaq dan ismat. Jadi alhamdulillah ya, kita sudah membahas semua sifat huruf yang memiliki lawan sampai pada yang terakhir yaitu idlaq dan ismat. Nah, di sini saya ingin memberi contoh ya, atau kita latihan untuk mengetahui sifat huruf pada huruf hijaiyah ya. Nah, di sini saya sudah buatkan contoh
2 huruf ya. Nah, kita akan coba ya, kita aplikasikan dari sifat huruf yang sudah kita bahas dari awal sampai yang terakhir ini, yaitu sifat izlaq dan ismat. Nah, di sini saya ambil huruf shin ya. Nah, huruf shin ini dia punya sifat apa saja nih? Nah, sudah saya rangkum ya di sini. Nah, shin ini yang pertama dia mempunyai sifat hamas. Nah, dia ada angin atau nafas atau udara yang mengalir. Kemudian dia punya sifat rohwah, shin ini. Nah, suaranya harus mengalir, tidak boleh ditahan. Nah, kemudian punya sifat istifal, nah, pangkal lidahnya datar atau rendah ya. Kemudian punya sifat infitah. Nah, jadi ketika pengucapan huruf shin ini terbuka mulutnya. Nah, kemudian yang terakhir mempunyai sifat ismat ya, dalam segi berat ya pengucapannya, seperti itu ya. Nah, kemudian saya ambil contoh huruf ba. Nah, kita lihat ya, ba ini sebetulnya punya sifat apa saja nih? Nah, pertama dia punya sifat jahar. Nah, angin atau nafas atau udaranya tertahan ya, jadi jangan dialihkan, dia tertahan anginnya ya, dari segi angin. Kemudian dia punya sifat syiddah, suaranya tertahan. Nah, kemudian istifal, dari segi pangkal lidahnya harus datar atau rendah. Kemudian mempunyai sifat invitah, terbuka juga mulutnya. Dan yang terakhir, ba ini punya sifat idlaq, yaitu ringannya pengucapan. Nah, seperti itu ya fungsinya dari kita belajar sifat huruf. Nah, poin pentingnya lagi, ini sifat hanya sebatas sifat yang memiliki lawan. Nanti ada lagi sifat yang tidak memiliki lawan. Tapi pada contoh huruf ini kita berfokus di sifat yang memiliki lawan terlebih dahulu ya. Contohnya jika shin ini ada tambahan sifat lagi, tapi di luar sifat yang memiliki lawan, yaitu sifat yang dia tidak memiliki lawan ya, dalam arti lain dia mempunyai sifat khusus. Nah, shin ini dia punya sifat seperti tafashi ya, jadi dia ada angin atau udara yang menyebar di mulut ya ketika bersamaan pada saat pengucapan huruf shin, seperti itu ya. Nah, contoh lagi untuk ba ini, di samping sifat huruf yang 5 ini, sifat huruf yang memiliki lawan ini, dia punya sifat khusus juga, yaitu sifat yang tidak memiliki lawan, yaitu qalqalah. Ba ini mempunyai sifat qalqalah juga ya, seperti itu contoh secara umumnya ya. Tapi untuk sekarang ini, untuk di sini kita fokus di sifat huruf yang memiliki lawan, seperti itu ya. Jadi nanti setiap huruf hijaiyah pasti mempunyai sifat seperti ini, 5 sifat dasar seperti ini ya. Harus di tahu nih sifat-sifat yang dimiliki dari masing-masing huruf hijaiyah, seperti itu ya. Alhamdulillah cukup sekian pembahasan tentang sifat huruf idlaq dan ismat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.